Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatan sayyidina Muhammad wa ja'alana min khairil ummah mutabiqan bi ayatillah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin ahibba'il kiram, seluruh jamaah Majlis Tarbiyatul Islamiyah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan untuk duduk bersama di majlis yang mulia kita dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah menuju tempat yang mulia ini senantiasa terhitung ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkah Allah, atas nikmat Allah, atas izin Allah kita masih dapat duduk berkumpul bermuhajahah dalam rangka pembelajaran rutinitas kita yang mungkin guru kita bersama Ustadz Irfan Helmi berhalangan hadir selama bulan Rajab. Alhamdulillah muncul kembali ban serapnya selama 4 minggu ke depan. InsyaAllah Al-Fakir yang akan menggantikan beliau karena ban utama lagi OTW jalan-jalan. Jadi biarlah ban serap yang tetap di tempat. Tapi tidak lain tidak bukan sama-sama kita meniatkan untuk mendalami keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang bilang, andaikan ranting pohon yang ada di dunia ini menjadi pena, lautan yang ada di dunia ini menjadi tintanya, tidak cukup sedikit pun untuk menulis keilmuan Allah. Maka sama-sama kita niatkan pada malam hari untuk mengambil ilmu Allah dan kita amalkan agar nanti di hadapan Allah kita semua bahasa kitanya pede. Ya Allah, saya selama di dunia pernah duduk di majelis ilmu yang dimana diibaratkan oleh Rasulmu yaitu sebagai taman surga di dunia. Maka ada sebuah hikayah, riwayat sahih dari kalangan salafun salih, bahwa ada seorang ahlul majlis, seorang ahlul majlis dapat dikatakan ahlul majlis ini orang yang keterbelakangan dalam cara berpikir. Itu bahasa halusnya. Bahasa agak kasarnya tafsirkanlah sendiri. Tapi dia punya kecintaan terhadap majlis ilmu dan guru yang mengajarkannya. Padahal setiap apapun yang keluar dari lisan seorang gurunya, selama hidupnya dia abadikan dirinya di dalam majelis ilmu, tidak mengerti sama sekali apapun yang dikatakan gurunya. Yang satu yang dia punya, saya cinta dengan majelis ilmu, saya cinta dengan guru tersebut. Karena saya yakin, katanya, cinta dengan guru tersebutlah, cinta dengan majelis ilmu inilah yang akan menyelamatkan saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak lama, singkat cerita, ahlul majelis tersebut meninggal. Setelah semua selesai proses pemakamannya, malamnya gurunya bermimpi dengan ahlul majlis tersebut. Ditanya kepada gurunya bertanya kepada ahlul majlis, wahai fulan, kenapa kau berpakaian mewah sekali? Wahai guru, sungguh ketika mungkar nangkir datang kepadaku, tak kala mereka menanyakan marrabbuka, aku hanya diam karena aku tidak tahu mau jawab apa. Man nabiyuka, seluruh tubuhku tidak bersaksi sama sekali.
Wa man kitabuk, apa kitabmu? Seluruh tubuhku tidak bersaksi sama sekali. Sampai bingung malaikat Munkar dan Nakir, ini orang ditanya diam aja dia. Akhirnya Munkar Nakir pergi sama Allah. Ya Rabb, itu ada hambamu di dunia tak kalah ditanya oleh kami, tidak sedikit pun menjawab pertanyaan kami. Bagaimana kami bisa menghukum atau menilai hamba tersebut? Apa kata Allah? Wahai Munkar dan Nakir, lewatkan hamba tersebut, karena di dalam dirinya selama dia ada di dunia, ia abadikan hidupnya untuk datang ke majelis ilmu, dan ia cinta kepada guru walaupun dia punya keterbelakangan dalam cara berpikir. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini salah satu keutamaan orang-orang yang ada dalam majelis ilmu, siapapun gurunya. Maka kalau ada kesempatan, langkahkan kaki kita ke majelis ilmu, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta sekelas Imam Syafi'i aja, yang ibadahnya Masya Allah, yang kitab-kitabnya sudah menjadikan rujukan ulama-ulama dunia, masuk ke surganya Allah hanya karena membiarkan seekor lalat minum tintanya. Sekelas Imam Syafi'i. Maka untuk ibadah akhir zaman, kata ulama mutaakhirin ini, ada beberapa fase. Pertama, hadirlah kau dalam majelis ilmu. Yang kedua, perbanyaklah salawatmu kepada Rasulullah. Yang ketiga, berpeganglah engkau kepada ulama. Maka ketiga-tiga ini kau amalkan hidupmu, tidaknya nanti di akhir zaman akan selamat, kata ulama kita. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang-orang yang ahlul majlis. Alhamdulillah, salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan yang senantiasa bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak lain tidak bukan yang kita harapkan adalah jaminan syafaatul ujmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita memulai, kalau 2 minggu yang lalu kita bahas tentang bab zikir, sekarang kita bahas tentang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa. Dengan kitab Riyadhus Shalihin, udah kita sama-sama berfatihah. Mudah-mudahan kitab yang kita baca ini setidaknya akan menjadi amal kita, setidaknya kita mendapatkan keberkahan dari kitab yang ulama tulis. Al-Fatihah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa barakatuh kiram ya Allah, khususan ila hadis pada kitab Riyadhus Shalihin yang Imam nafa'ana Allah bihi wa asrarihi wa barakatuh bihi wa bihi wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Ila anqal, kita masuk kepada pembahasan bab tentang membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita bahas tentang zikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu zikrullah fi kulli ahyani. Rasul itu berzikir dalam keadaan apapun. Hal ini juga salawat termasuk salah satu zikir yang khusus dari Allah langsung untuk kita. Makanya Allah selalu langsung mengabadikan hal tersebut dengan wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ketika Allah perintahkan kita untuk salat, Allah tidak salat. Ketika Allah perintahkan kita untuk puasa, Allah tidak puasa. Tapi tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah, maka yang paling pertama melakukan perintah tersebut adalah Allah sendiri. Itu diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah. Kita masuk kepada hadis pertama. Wa Abdullah ibni Umar wa ibn al-Asir radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran, rawahul Muslim. Wan Abdullah, dari Abdullah bin Amr bin As, anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sallas alayya salatan, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1 kali,
sallallahu alaihi biha asyran, bahwa Allah akan membalas selawatnya tersebut 10 kali. Ini hadis yang menjadi landasan pertama kenapa salawat itu menjadi salah satu zikir yang luar biasa. Bukan kalau ini diterjemahkan, ditafsirkan kembali oleh ulama, yang dimaksud dengan sallallahu alaihi biha asyran bukan Allah berselawat kepada hamba tersebut, karena Allah cuma berselawat kepada Rasulullah. Tapi ditafsirkan oleh ulama bahwa sungguhnya Allah akan memberi rahmat kepada orang yang bersalawat kepada Rasulullah sebanyak 10 kali atas satu salawat yang ia baca untuk baginda Nabi kita Muhammad. Maka inilah yang menjadi salah satu pondasi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kalau dalam hikayah sirah Isra wal Mi'raj, bahwa Rasulullah SAW tak kalah diajak untuk menemui Allah dalam perkara Isra wal Mi'raj. Di dalam setiap tahapan langit-langit Rasulullah itu bertemu setiap para nabi terdahulu. Bahkan bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Tak kalah Jibril membawa Rasulullah untuk naik, Nabi Allah berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, man huwa?" Wahai Jibril, siapa yang kau bawa? Maka kata Jibril, "Wahai Musa, inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Terkejut Nabi Allah Musa. Oh, ini yang namanya Muhammad, yang dimana dulu menyelamatkanku dari kejaran Fir'aun. Tak kala tongkatku kupulkulkan ke laut, terbelah laut karena apa? Tawassulnya kepada Rasulullah SAW. Karena lisannya berselawat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Allah Musa ini bukan nabi sembarangan, dapat julukan kalamullah, karena Nabi Musa pernah berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu dialog Nabi Allah Musa kepada Allah. Nabi Allah Musa bertanya, "Ya Allah, begitu luar biasanya Muhammad, begitu hebatnya kekasihmu itu Muhammad. Ya Allah, berikan aku satu alasan kehebatan kekasihmu tersebut daripada aku, Nabi dan Rasulmu juga." Allah menjawab, "Ya Musa, kau tidak sehebat kekasihku. Kau cari ridhoku, kau minta ridhoku, sedangkan aku, kata Allah, aku berbuat atas ridho kekasihku. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda." Bertanya Allah kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, wahai Habibullah, apa yang membuat engkau ridha? Apa yang membuat engkau ridha, wahai Muhammad? Karena atas ridhamu itulah akan aku ridhoi orang apa yang kau ucapkan." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, kalau engkau memberikan kabar seperti itu kepadaku," kata Muhammad, "la uridu ahadun min ummati dakhlun finnar." Aku tidak ingin, wahai ya Allah, satu dari umatku itu masuk ke dalam nerakanya Allah. Apa kata Allah? Fatarda ya Muhammad. Aku ridho atas permintaanmu, wahai Muhammad. Ini yang menjadi landasan kita. Timbulkan cinta kita kepada Rasulullah dengan lisan yang selalu basah berselawat kepada Nabi Muhammad. Bayangkan 14 abad yang lalu Rasul menangis meminta ampun untuk kita semua, tapi kita melempar kotoran dosa ke muka Nabi kita Muhammad SAW dengan lisan yang kering berselawat kepada beliau. Betapa durhakanya kita. Bahkan Nabi Allah Musa, ketika Allah jelaskan seperti itu tadi, apa permintaan Nabi Allah Musa? "Ya Rabb, wahai Allah, cabut pangkat kenabian dan kerasulanku ya Allah. Kalau memang kekasihmu sehebat itu, cabut pangkat
kenabian dan kerasulanku, jadikan aku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar aku selalu bisa dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Musa, nabi yang dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin selalu dekat dengan Rasulullah. Kita yang udah dijamin nama Rasulullah, bahkan tak kalah sebelum Rasulullah hembuskan nafas terakhirnya, yang muncul dari lisannya, kaifa ummati ya Israel, kaifa ummati ya Israel, kaifa ummati ya Israel. Bagaimana umatku, bagaimana umatku, bagaimana umatku. Dikhawatirkannya kita, bukan dirinya sendiri yang dikhawatirkan Rasulullah. Pemimpin yang macam mana yang seperti ini? Maka itulah yang membuat kita pantas untuk bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis tersebut, hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang dikategorikan Rasulullah SAW itu sebagai orang yang bakhil, orang yang pelit, mendukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang dikatakan bakhil, kata Rasulullah, tak kala namaku disebut, orang yang mendengar namaku itu tidak membalasnya dengan salawat. Maka ini yang harus kita biasakan. Tak kala ada nama Muhammad, ada orang yang berkata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kita balas sallallahu alaihi, atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Banyak, begitu banyak salawat yang diajarkan kepada kita. Banyak. Bahkan Rasulullah itu pernah ditanya sama sahabat, salawat yang bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, salah satunya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Itu hadis sahih dalam kitab ini. Salawatlah senyamannya kita. Kita tingkatkan dulu kualitas salawat kita. Jangan kita kejar kuantitasnya, tingkatkan kualitasnya. Dalam arti kata istiqomahkan dulu kita bersalawat kepada Rasulullah. Tidak usah banyak-banyak. Satu hari itu 100 saja. Walaupun dalam riwayat lain mengatakan 300, tapi kita biasakan satu hari 100 saja. Kalau memang salawat yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad terlalu panjang, kita salawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Jangan kita berdebatkan antara sayyidina dan tidak pakai sayyidina. Udah enggak zaman. Udah enggak zaman kita berdebat antara orang yang pakai sayyidina bersalawat kepada Rasulullah, antara orang yang tidak pakai sayyidina. Yang salah itu orang yang tidak mau salawat kepada Nabi. Karena Rasul sendiri yang bilang, man nasa salatu alayya faqad akhta tariqal jaddah, kata Rasulullah. Orang yang dalam satu harinya lupa untuk bersalawat kepadaku, maka dia telah menyimpang dari jalan surga. Allah belokkan langkahnya itu menuju surga. Artinya tidak Allah tuntun jalannya itu ke surga, melainkan ke sebelahnya. Karena apa? Karena kelupaannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka salawat inilah. Bahkan ada yang bertanya kepada kami, Pak. Ada yang bertanya kepada kami, kalau sholawat untuk mendapatkan sesuatu gimana? Contoh misalkan, ada Pajero, sholawatihak dulu, diusap-usap salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini gimana? Bahkan ada yang mengatakan kepada kami itu bid'ah katanya. Ini bid'ah ini menjadi salah satu bid'ah. Kami berkata, emang ada dua pandangan. Memang beda, pandangan ahlu tariqah dengan pandangan alawiyin itu berbeda. Saya hadirkan dua pandangan ini. Pertama, pandangan ahlu tariqah. Pandangan ahlu tariqah ini karena dia kental sekali dengan zikir. Maka mereka orang-orang ahlu tariqah itu, apalagi orang-orang tariqah Naqsabandiyah, Qadariyah Naqsabandiyah itu, langsung berkata, orang yang salawat untuk kepentingan dunianya itu meremehkan, merendahkan derajat salawat tersebut. Bersalawatlah kita karena Rasul itu pantas untuk kita salawati. Karena kepantasan Rasul untuk kita salawati, karena yang kita butuhkan adalah Rasulullah. Kita yang butuh Rasul, bukan Rasul yang butuh kita. Andai kata Rasulullah pernah, kalau misalkan melihat umat yang tidak mau salawat, Rasul bisa bilang, saya tidak perlu salawat kalian. Karena kenapa? Allah langsung yang bersalawat kepadaku. Tapi Rasul tidak kayak gitu.
Ini pandangan orang ahlu tariqah, maka orang-orang ahlu tariqah tidak sampai derajatnya haram, tapi memakruhkan orang yang bersolawat untuk kepentingannya pribadi. Bukan tidak boleh. Kalau tariqah alawiyin, para habaib khususnya para habaib itu beranggapan, mereka berkata bahwa selawatlah kalian, karena keberkahan dari selawat tersebutlah yang akan mengkabulkan hajat kalian. Karena orang-orang bersolawat itu adalah orang-orang yang bertakwa, karena perintah solawat langsung dari Allah. Orang yang menjalankan perintah Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa akan Allah bukakan jalan apapun di samping dia. Maka bersolawat tidak masalah. Karena yang kita kejar, misalkan kita mau pajero, yang kita kejar pajeronya karena kita bertakwa kepada Allah. Dengan berkah sholawat tersebutlah pajero itu dapat. Tapi jangan lupa berikhtiar. Amun usap-usap aja pajero, kada gawe, gimana ceritanya mau dapat pajero? Jadi jangan lupa berikhtiar. Jadi ikhtiar itu doa dulu. Kita berdoa, ya Allah, saya ingin ini, tidak masalah. Tapi adab kita berdoa kepada Allah itu kita harus tahu. Kalau mau berdoa kepada Allah, puji dulu Allah. Alhamdulillah ya Allah, dengan kerendahan hati aku hadir kepadamu, aku datang kepadamu dengan manusia yang penuh dosa ini ya Allah. Dengan Engkau tahu apa isi hatiku, tapi aku ingin bermanja-manja denganmu ya Allah. Itu hizib bahar itu dibuka dengan kalimat-kalimat seperti itu, memanjakan diri kita kepada Allah, bahwa walaupun Allah sudah tahu apa isi hati kita, jangan kita berdoa, ya Allah, Kau tahu isi hatiku, seperti biasa ya Allah. Wah, kacau kalau itu doa. Tapi doa kita ada adabnya kepada Allah, rayu Allah, karena Allah itu suka dirayu. Ud'uni astajib lakum, janji Allah, minta ku kabulkan, minta ku kabulkan. Yang kedua, sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Misal alhamdulillah yukafiru mazidah. Antam dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena Rasul bilang setiap doa dari umatku itu akan terhalang hijab-hijab. Sampai dengan sholawat kepadaku maka akan terbuka semua hijab langit tersebut, langsung tembus kepada Allah. Maka tergantung Allah mau mengkabulkannya kapan. Karena Allah kalau mengabulkan doa apa? Dilihat takaran kita dulu. Kalau langsung Allah bisa akan kabulkan doa kita hari itu, Allah tahu kalau kita langsung dikasih brek semua yang kita minta, kita bisa sombong, kita bisa lupa kepada Allah. Maka di fase, oh Nanda hari ini butuhnya ini, Nanda itu butuhnya ini, tahun depan butuhnya ini, sampai nanti semua doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah. Pun doa yang tidak terkabulkan di dunia nanti akan datang kepada kita di akhirat. Tak kala timbangan kita di yaumil mizan nanti berat akan dosa, doa-doa kita kepada Allah itulah yang akan datang mengisi timbangan-timbangan kebaikan kita, sehingga timbangan kebaikan kita lebih berat daripada timbangan dosa kita. Bagaimana kalau misalkan timbangannya itu sama? Timbangannya itu sama, maka inilah yang dimaksud dalam golongan a'raf. Dalam Riyadhus Shalihin ini juz pertama, ada juz terakhirnya, ada golongan-golongan a'raf. Golongan-golongan a'raf itu adalah golongan-golongan orang yang timbangannya di yaumil mizan itu sama, antara kebaikan dan keburukannya sama. Maka akan diletak dia di tempat yang tinggi, ia mampu mencium wanginya surga, dan ia mampu melihat panasnya api neraka. Yang dia tunggu, Pak, Ibu, yang dia tunggu adalah teman-teman duduknya selama di dunia. Teman-teman duduknya. Inilah pentingnya kita memilih teman duduk. Karena tak kala nanti kita ada di golongan a'raf, kita lihat ada kawan kita lewat, misalkan, oh si fulan dulu pernah duduk di majelis Tarbiyatul Islamiyah menuntut ilmu bersama saya. Ya Allah, fulan pernah duduk sama saya di majelis ilmu Tarbiyatul Islamiyah selama di dunia ya Allah. Maka aku ingin ambil dia untuk menuju surgamu. Karena orang-orang dalam golongan a'raf ini adalah orang-orang yang menunggu syafaat dari teman-teman duduknya, Pak.
Ada pula cerita sebaliknya, ada orang-orang dalam golongan A'raf yang lewat kebetulan orang yang masuk neraka. Dilihatnya, wahai kawan awak nih, ya Allah, itu kawan awak duduk di samping stadion, ya Allah, main lacak ya Allah, main chip ya Allah, sampai malam, sampai subuh saya main chip sama dia, menang 2B. Nah, tahu saya, belajar saya soal kayak gitu. Menang 2B ya Allah, saya tukarkan pula 60.000 dapatnya. Nah, tahu awak nih. Maka ya Allah, karena dulu dia bersama saya ya Allah, main ini melanggar hukum-Mu, maka ya Allah, aku ingin dia ikut bersamaku ke neraka-Mu ya Allah. Nih orang-orang dalam golongan A'raf. Maka penting kita untuk memilih siapa teman duduk kita. Itu mudah-mudahan nanti Pak, kalau Bapak tidak temukan saya, temukan ulun deh bahasanya, temukan saya di surga, mundir neraka jangan dicari, jangan pula lihat saya dalam golongan A'raf. Setidaknya selama di dunia kita pernah bertatap muka. Kalau Bapak masuk surga, karena yang paling berat hisabnya itu Pak kami, yang paham ilmu agama, yang tahu ilmu agama, yang pandai menyampaikan ilmu agama, tapi takut kepleset nih lidah, takut kepleset. Maka kalau tidak temukan kami nanti di surga Pak, cari kami Pak, cari saya. Takutnya saya ada di golongan A'raf. Saya pesan sekarang karena ini salah satu pesan guru kami, agar kita sama-sama terikat hubungan batin kita, karena kita pernah sama-sama duduk menuntut ilmu dalam majelis ini Pak. Nah, itulah makanya kenapa seseorang itu pantas, wajib hukumnya untuk selalu membasahi lisannya berselawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah bersabda, adibu auladakum ila thalathatil khisal, didiklah anak keturunanmu itu ila thalathatil khisal, akan 3 perkara, kata Rasulullah. Hubbun nabiyikum, pertama didiklah anakmu itu untuk cinta kepada nabinya. Boleh ditanya Pak sekarang, boleh disurvei, tanya generasi muda kita tentang sejarah Nabi Muhammad aja dulu. Jangan sejarah Nabi Muhammad, siapa yang menyusukan Nabi Muhammad, tanya sekarang. Kalau dulu kita diajarkan sama guru-guru kita tentang bagaimana Rasulullah. Kalau sekarang, maka jangan salah mengidolakan orang. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dibangkitkan dengan orang yang dia cintai dan dengan orang yang dia idolakan. Maka inilah, ajarkan anak-anak kita, adik-adik kita, keluarga kita untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Karena yang tadi landasannya, kalau kita udah dikenal sama Nabi Muhammad, walaupun kita belum pernah ketemu Pak dengan Nabi Muhammad, tapi dengan lisan kita yang selalu basah bersolawat kepada beliau, Rasulullah itu satu sifatnya, khairal majazi, sebaik-baiknya yang memberikan balasan. Maka ada sebuah riwayat dari salafun salih, itu di Mala'ul A'la sana, ketika dalam sebuah tempat itu dibacakan ayat suci Al-Quran, di mana orang-orang tersebut dimulai berselawat kepada Rasulullah seperti yang kita lakukan tadi, selawat Muhammadiyah. Maka Rasul itu bilang kepada Allah, ya Allah, saya ingin hadir di majelis tersebut, membalas setiap selawat-selawat yang umatku baca untukku. Maka kita harus yakini bahwa Rasulullah ini nur, setidaknya nur baginda Rasulullah itu hadir di tengah-tengah kita. Maka ada dalam Simtud Durar itu, kala ya Jabir, inna Allah qabla asya bin nuri kan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nuri. Malaikat tuh pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia sedangkan kau punya kami yang taatnya luar biasa? Apakah kami kurang untuk bertakwa taat atas perintahmu, sedangkan kau ciptakan manusia, kau tahu resikonya. Karena kau ciptakan manusia, di dalamnya ada hawa nafsu, di dalamnya ada akal.
pasti ini tidak akan sejalan. Kenapa kau ciptakan dia? Apakah kami tidak cukup untuk melayanimu ya Allah? Apa kata Allah, wahai malaikat, apakah kau mau tahu kenapa aku spesialkan manusia? Kenapa manusia itu ciptaanku yang paling bagus? Karena batang tubuh daripada manusia itu terukir tulisan Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Maka tak kalah sebejat-bejatnya orang kamu, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, hatinya pasti getar, langsung membalas secara spontan sallallahu alaihi Muhammad, sekalipun dia itu ahlul ma'asi. Karena kenapa? Kita ini dasar ciptaannya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia, langit, seluruh alam semesta ini tidak akan pernah diciptakan oleh Allah terkecuali untuk kekasihnya. Bahkan tidak akan pernah masuk surga seluruh umat nanti di padang mahsyar sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk terlebih dahulu. Tapi Bu, kita punya nabi spesial. Rasul itu orang yang paling pertama kali akan diantarkan singgasana kepada beliau. Wahai Muhammad, naik singgasanamu, silahkan menuju surga duluan. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, aku tak akan pernah masuk kepada dalam surga itu kecuali umatku semua duluan masuk kepada sana. Maka umat-umat Nabi yang terdahulu tidak akan pernah masuk surga sebelum kita masuk ke dalam surga semua. Maka sempatkah, terfikirkah kita untuk zalim sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Punya mukakah kita untuk mendurhakai Nabi Muhammad? Di mana letak wajah kita di hadapan Rasulullah yang menangis minta ampun untuk kita? Mereka yang bertato, mereka yang berjudi, mereka yang berzina 14 abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah minta ampun Pak kepada untuk kita semua. Rasul sudah minta ampun Pak untuk kita semua. Di mana letak muka kita untuk mendurhakai Nabi Muhammad? Di mana letak hati kita untuk berdurhaka kepada Rasulullah? Lisan kita kering bersalawat kepada Nabi Muhammad. Maka malam hari ini timbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena beliaulah yang nanti akan menyelamatkan kita semua. Tak kala tidak ada pertolongan yang mampu kita dapatkan kecuali pertolongan beliau. Maka lazimkan zikir di lisan kita selalu basah dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau bapak dan ibu semua punya zikir yang lain, silahkan, yang penting salawat. Saya ingin memberi satu ijazah Pak. Kalau bapak dan ibu semua mau, nama salawatnya itu salawat busyra, salawat kabar gembira. Salawat busyra ini kami dapatkan ijazahnya dari anak beliau Habib Hasan Baharun, yaitu Ustaz Segaf bin Hasan Baharun. 2016 salah satu anak dari Abu Yahya Hasan Baharun itu bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpi anak tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan salawat kepada anak tersebut, Ustaz Segaf Baharun, untuk disebarkan kepada umatnya. Salawat itu dibaca subuh sebanyak 41 kali. Boleh diamalkan ba'da sholat subuh 41 kali. Kalaupun tidak sempat ba'da sholat subuh, kita bisa amalkan di ba'da sholat lainnya. Tapi satu hari bacanya 41 kali selama masa duduk. Tapi afdolnya itu dibaca ba'da sholat subuh. Dibacanya sebanyak 41 kali. Salah satu fadilahnya kata Rasulullah berucap kepada anak dari Abu Yahya Hasan tersebut, 41 kali salawat ini dibaca, sama faedahnya dengan kita membaca 41 kali surah Yasin dalam mengabulkan hajat kita. Kira-kira mau apa tidak Pak? Kira-kira mau apa tidak? Kurang semangat. Kira-kira mau apa tidak? Mau? Serius?
Saya talkinkan, nanti insya Allah saya akan share kepada panitia teks sholawatnya. Mudah-mudahan kami bisa ngeprint, tapi setidaknya sekarang karena udah ada ijazahnya, bisa nanti dicari di internet. Yang penting kita dapat dulu ijazahnya, teksnya sesuai yang saya baca. Kalau ada harakat-harakat yang berbeda, ingat harakat, boleh direkam, boleh disebarkan kepada sanak famili kita, karena ini alhamdulillah kami dapat ijazahnya am, boleh diijazahkan kepada yang lain. Baik, kalimatnya bismillahirrahmanirrahim, saya dulu baru diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Saya ucapkan ijazah, antum semua bilang qabil tuh. Saya ijazahkan kepada antum semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, setidaknya menjadi ikatan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui wasilah anak beliau. Saya ijazahkan kepada antum semua. Itu boleh diamalkan 41 kali, bahkan boleh dilirikkan, boleh dilagukan. Lagunya lagu salawat tibil qulub, karena pernah ada orang yang membuat liriknya menjadi salawat tibil qulub. Ia bermimpi bertemu Rasulullah, Rasul senang dengan nada tersebut. Nada seperti ini. Mohon maaf kalau suaranya burik, tidak apa-apa ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Hafal Pak? Hafal? Kita buka dengan sholawat majelis kita, kita tutup dengan sholawat majelis kita. Ayo kita sama-sama kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra, salatan tubashshiruna biha wa ahlana
haibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, itu kesimpulan dari pengajian kita malam hari ini. Mari sama-sama kita buat ikatan kita kepada Allah itu lebih baik, buat ikatan kita kepada Rasulullah itu lebih baik. Kalau selama ini mungkin kita lupa kepada Rasulullah, mulai hari ini kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Itu wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita Al-Fatihah kepada berdoa melalui wasilah surah Fatihah. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita kirimkan kepada Allah, kita dimantapkan iman dan Islam kita, disehatkan badan kita, dan tidaklah kalau kita memang waktu dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Begitu pula untuk keluarga kita, teman-teman kita yang malam hari ini sedang sakit atau memang sedang ada ditimpa musibah karena tembilahan dari semalam, lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ujiannya cepat berlalu dan tidaklah selesai ujian ini kecuali iman kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bidatul qabul wal mawsul wa ila hadatir rasul bidatul madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'affi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tarfa'una biha anatuna wa ta'un. Ya man amarahu idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Allahumma ja'alna wa ahlana min ahli ilmi wa lil khair min ahli ilmi istiqamah min al-Qur'an min ahli ibadah min ahli ahdaqul karim ya Allah ya rahimin. Warzuqna wa iyyahum fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad ya Allah ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.